Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ibadah Minggu pada hari ini kita dilayani oleh Ibu Pendeta Diana Bahri. Majelis tugas Penatua Meike, Penatua Richard, Penatua Sumarno, Penatua Nini, Penatua Hong, Penatua Hendrik, Penatua Manunggal, dan Penatua Dani. Pemandu pujian Bapak Juanda dan Ibu Rini. Pengiring pujian Ibu Nindita dan Saudari Natasha. Pengisi pujian Kolintang Angklung Priscilla. Pendoa Ibu Dian. Multimedia dan sound system Saudari Livia, Saudara Sugeng, dan Penatua Risa. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada penekanan warta. Setelah diwartakan berturut-turut dan tidak ada keberatan dari jemaat, maka pada hari Sabtu 10 Februari 2024 pada pukul 9 di GKI Cipinang Elok akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan dalam diri Saudari Claudia Nadia Milano dengan Saudara Lukas. Mohon dukungan doa dari saudara jemaat agar peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dapat berjalan dengan baik. Yang kedua dari kelompok kerja musik, Paduan Suara Sola Gracia Ribon melayani dalam kebaktian umum 1 dan 2 pada pukul 6.30 dan pukul 9 di hari Minggu ini sebagai pengiring dan pemandu serta pengisi pujian di GKI Cawang, Jakarta Timur. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan pada seluruh pengurus komisi dan kelompok kerja untuk hadir dalam pertemuan sinkronisasi program pertama pada hari Minggu 11 Februari 2024 pada waktu 12 siang sampai pukul 3 sore bertempat di gedung gereja GKI Cipinang Elok. Ada kegiatan donor darah juga. Pada 11 Februari kita akan mengadakan bekerjasama dengan RW 10 Cipinang Elok berupa donor darah. Dimulai dari jam 8 sampai jam 11. Untuk itu sekarang karena kita akan masuki Prapaskah, saya perkenankan untuk bagian panitia untuk bicara. Jemaat GKI Cipinang Elok yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dari Panitia Paskah 2024. Bersama ini kami menyampaikan berita masa raya Paskah dalam tema umum GKI Sinwil Jabar. Teruslah berkarya, Tuhan sudah membuka jalan, dengan rangkaian ibadah sebagai berikut. Diawali dengan ibadah Rabu Abu, dilanjutkan dengan ibadah 6 Minggu Prapaskah, ibadah Kamis Putih, ibadah Jumat Agung, persekutuan doa Sabtu Sunyi, dan ibadah Minggu Paskah. Ibadah Rabu Abu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 14 secara onsite dan live streaming. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan mengikuti ibadah secara live streaming, maka gereja menyediakan abu yang dapat diambil di kantor tata usaha gereja mulai hari ini 4 Februari 2024 pada jam kerja tata usaha. Dalam rangka masa raya Paskah ini, kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari berpartisipasi menjadi pembaca Alkitab atau lektor. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terpanggil menjadi lektor, dapat mendaftarkan diri ke Ibu Rini paling lambat tanggal 11 Februari 2024. Setiap lektor dapat mempersiapkan diri dengan menghadiri pengarahan lektor pada Sabtu 17 Februari 2024 dan menghadiri gladi resik ibadah.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia menjadi lektor melalui koordinator wilayah masing-masing. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, senantiasa memberkati pelayanan kita bersama. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebelum mulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan saat teduh sejenak. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari KJ 21. Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita mengawali ibadah kita pada minggu pagi hari ini dengan pengakuan bersama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita buka sama-sama Yesaya 40 ayatnya yang ke-28 sampai 31. Yesaya 40 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 31. Bapak Ibu udah ketemu? Kita akan baca secara bergantian ya. Mari, 28 kita baca bareng-bareng. Kemudian 29-nya ibu-ibu dulu. 30-nya bapak-bapak. 31-nya bareng-bareng lagi ya. 3, 2, 1. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertian. Kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya Bapak Ibu, ayat tadi mengawali ibadah kita yang bertema sentuhan kasih Allah. Kita sudah memasuki tahun 2024. Ketika kita mau berjalan 1 bulan lagi, ya Februari 2024 nih, kita mau mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan kita mau diajak pada hari ini melihat apakah Allah kita rasakan kasih-Nya memasuki bulan yang kedua di tahun 2024 ini. Mari kita mau mengandalkan kekuatan kasih Tuhan. Ya Allah, kasih-Mu besar. Kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur Engkau mengasihi kami dan besar kasih-Mu untuk kami. Kami bersyukur karena kami boleh ada memasuki bulan Februari. Kami ada dan mengawali tahun 2024 ini bersama Engkau. Dan kami tahu Tuhan, kekuatan dan kasih serta kuasa Tuhan yang menopang kami sepanjang tahun ini. Kami mohon ampun kalau seringkali kami lupa pada kasih Tuhan. Ketika sehari-hari kami berhadapan dengan persoalan kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami sibuk dengan berbagai urusan kami, rencana kami, keinginan kami, apapun yang menjadi pikiran kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Mampukan kami melihat kebesaran, kebaikan, dan kasih Tuhan yang begitu besar. Supaya kami boleh melihat dalam tiap-tiap hari kami melewatinya bersama Tuhan. Kami berjalan bersama Tuhan. Kami berjalan bersama orang-orang yang Tuhan berikan di sekitar kami.
baik itu keluarga kami, teman-teman, rekan kerja, anggota masyarakat di sekitar kami, maupun saudara-saudara seiman kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menempatkan mereka bersama kami, dan kami boleh bersama-sama memuliakan Engkau dalam setiap pekerjaan, dalam setiap tindakan, perkataan, atau apapun yang kami sehari-hari lakukan. Hari ini ya Tuhan, kami juga memohon, ampunilah kami buat segala kesalahan kami, lewat tutur kata, lewat pikiran, lewat sikap, karena seringkali kami sedih, kami seringkali juga menggerutu. Ada orang-orang yang membuat negara Indonesia menjadi begitu hingar-bingar dengan segala sesuatu yang mereka perdengarkan. Bapa, kami memohon, ampunilah dan berikanlah kepada bangsa dan negara ini kekuatan untuk terus berjalan bersama sebagai rakyat Indonesia. Mampukan kami menjadi satu dan teguh bersama, menjadi warga negara yang saling menopang. Kami memohon ya Tuhan, kalau minggu depan kami juga akan menyongsong apa yang menjadi pesta demokrasi untuk rakyat Indonesia. Berikan kami juga kekuatan untuk berjalan bersama. Kami memohon hikmat dan kami memohon Engkau juga menyertai seluruh bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberi kami keselamatan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kasih-Mu yang begitu besar. Mampukan kami tiap saat mengalami kebaikan dan kasih Tuhan. Dalam hal-hal terkecil kami peka untuk melihat dan menemukan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku.
jangan jalan terus. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Dengarkanlah sekarang berita anugerah yang diambilkan dari Mazmur 147 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai satu kepada yang lain. Kita nyanyi sambil bertepuk tangan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan dah diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Iya, ketika kita melakukan keseharian kita dan kita menemukan begitu banyak karya Tuhan dalam hidup kita, ya. Kita bisa menemukan karya Tuhan itu lewat apa yang kita lakukan sehari-hari. Kita diberi kekuatan untuk melakukannya. Itu karena karya, kuasa dan kasih Tuhan. Kita mengatakan, itu tuh ya, Tuhan tuh memberikan kepada kita segala kemuliaan. Seperti layaknya bintang, Dia bercahaya. Tuhan mencipta kita dan menempatkan kita begitu istimewa. Lagu ini mengatakan pada bintang nyata karyanya. Pada kehidupan saudara dan kita semua masing-masing juga nyata karya Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Pada bintang nyata karyanya. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah Kuasanya, apa maknanya? aku merayakan Natalnya, yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya, apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, Darat laut di bawah kuasanya, apa maknanya? Aku merayakan Natalnya, yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya, apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat.
segalanya. Mari nyatakan sekali lagi. Dia segalanya. Teguhkan hatimu bahwa Dia segalanya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, Tuhan segalanya buat kita. Tapi yang menarik dari kacamata Tuhan, manusia itu segalanya. Begitu mulia kedudukannya. Penulis syair lagu tadi judulnya katanya Pada Bintang Nyata Karyanya. Kalau Bapak Ibu suka dapat bintang enggak? Siapa yang jadi jenderal? Bintangnya berapa ya kalau jenderal Bapak Ibu? Wih, Pak Sulis tahu aja ya. Kalau yang bintang 3 apa? Brigjen ya? Oh, Letjen. Kalau Maijen? Banyak ya. Brigjen, Maijen, jenderal. Nah Bapak Ibu, nggak usah dari negara pun kita mendapat bintang. Dari siapa? Dari Tuhan. Seperti layaknya bintang ya. Kalau orang melihat bintang itu waduh bagus banget ya. Itu nama Sang Pencipta dimuliakan. Ketika karya hidup kita nih sehari-hari kita melakukan pekerjaan apapun. Itu memuliakan Tuhan juga. Kalau teman kita bilang, ih kerjaan lu tuh ya top banget. Tapi Tuhan bilang, iya karena ada pekerjaan tangan Tuhan di dalam karya kita sehari-hari. Ya, jadi kita merasakan karya kita karena campur tangan Tuhan. Kita diberi gelar bintang, kita mendapat bintang karena kita ciptaan mulia dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Engkau begitu mengasihi kami. Bahkan Engkau mencipta dunia ini begitu sempurna. Kami bisa melihat keindahan bintang-bintang. Tapi lebih dari itu, Engkau juga melihat keindahan karya yang kami boleh lakukan ketika kami menjalani keseharian kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberi kami kepercayaan melakukan tiap hal. Dan kami mohon Engkau menyertai kami dalam setiap hari di tengah kehidupan kami. Supaya hidup kami boleh nyata untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga saat ini mengucap syukur. Engkau terus menyatakan kasih yang begitu sempurna. Engkau menyentuh kami dengan kasih-Mu. Kalau kami mau belajar lagi dari firman Tuhan. Dari apa yang dialami Rasul Paulus. Kami juga memohon tuntunan dari Roh-Mu yang kudus. Menolong kami untuk belajar bersama. Menolong kami bukan cuma mendengar, menolong kami untuk sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Tolong kami semua ya Tuhan, tolong akan pelayan firman-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Engkaulah yang menolong kami hanya dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi manusia, yang juga adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kita buka Alkitab lagi nih ya. Hari ini kita mau membuka Alkitab kita berdasarkan surat 1 Korintus pasal 9. Kita akan baca mulai ayat 16 sampai 23. 1 Korintus pasal 9 mulai ayat 16. Saya akan mengajak kita bersama-sama membaca. Saya akan membaca 16, Bapak Ibu Saudara 17 ya. Demikian selanjutnya sampai ayat 23. Demikianlah apa yang dituliskan dalam 1 Korintus pasal 9 mulai ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah.
dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seorang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya Bapak Ibu, saudara-saudara, tema kita adalah sentuhan kasih Allah. Saya ingin mengajak kita coba melihat. Hari ini bacaan tadi kita tuh bicara tentang pengalamannya Rasul Paulus. Jadi saya mau ngajak kita melihat secara khusus adalah apa sih yang sebenarnya kelihatan di dalam diri Yesus dan juga di dalam diri Paulus. Ya, kalau ditanya sebenarnya bagaimana Paulus mengasihi Allah. Nah, bagaimana Paulus mengasihi dan dia mau memberitakan Injil. Ini yang akan coba kita lihat dari bacaan kita tadi. Ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, apa sih kesamaan? Nah kita akan mulai dulu dengan kesamaan ya. Kalau ditanya kesamaan itu kan membuat kita menjadi bersatu ya. Apa kesamaan antara Tuhan Yesus dan Paulus? Silahkan Bapak Ibu. Oh Pak Sulis, jelas banget ya, mereka pria atau laki-laki. Ada lagi? Ada lagi? Itu dong. Kesamaannya pasti bukan satu. Silahkan. Oh, pemberita Injil. Yang bukan Pak Sulis boleh jawab loh Bapak Ibu. Silahkan. Ada lagi kesamaannya apa? Memberitakan Injil. Terima kasih, ada suara ibu yang bukan Pak Sulis. Yo, ada lagi? Ya, sama-sama mereka memberitakan Injil ya. Kalau Tuhan Yesus tuh selalu diangkatnya, diomonginnya begini kan, kalau masih ingat di Injil ya, aku tuh tidak akan meniadakan satu titik pun ya dari apa yang dinyatakan Allah di dalam Perjanjian Lama ataupun Taurat ya, dalam arti justru Yesus menggenapi. Nah, kalimat ini yang kita mau katakan ya. Yesus datang diutus Allah untuk menggenapi. Kalau Paulus gimana? Ayo, kalau Paulus gimana? Paulus itu kan rasul yang baik sekali, betul? Dulu dia juga baik banget dari sejak lahir, betul? Oh enggak. Nah, Bapak Ibu kita ngelihat bedanya ya. Paulus manusia, dia bisa bersalah. Dia juga lahir enggak ujuk-ujuk jadi Kristen. Enggak juga ya. Orang tua Paulus belum mengenal Tuhan Yesus ya. Tapi di sini Paulus punya pengalaman istimewa dengan Tuhan Yesus ya. Nanti di rumah baca ya 1 Korintus 9-nya ini secara utuh.
Tadi kan kita cuma baca mulai ayat 16 lalu berakhir di ayat 23 ya. Satu pasal 1 Korintus 9. Tolong ya Bapak Ibu kita akan baca di rumah ya. Nah, jadi kalau ditanya ketika kita bilang keduanya itu sama-sama memberitakan Injil. Nah, tapi memang ada sesuatu yang tetap beda nih ya. Mereka memberitakan kalau Yesus menggenapi kerajaan Allah. Kalau Paulus menyatakan siapa Yesus. Betul? Ya, siapa Yesus itu yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Kalau Yesus menyatakan kerajaan Allah Bapanya itu datang lewat kehadiran Yesus sendiri di dunia. Di situ bedanya. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita mau bilang misalnya gini nih. Kalau memang ayah kita itu jenderal gitu kan, lalu anaknya ini punya pola hidup yang sesuai, kira-kira seperti itu ya. Nah ini yang coba dinyatakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita ini menyebut diri kita orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, ya kamu hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus. Itu yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Ya, oke. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi keduanya memang memberitakan Injil. Mereka menyampaikan khotbah dan mengajar. Terus terang Yesus banyak sekali mengajar, ya. Dan Yesus itu mengajar lalu para muridnya bukan cuma 12 sebenarnya Bapak Ibu. Dalam bagian Alkitab di Injil juga dituliskan ada 70 murid lain. Bahkan juga ada orang-orang yang enggak dihitung tuh ya. Angka 70 itu kan angka kegenapan. Jadi mungkin bukan benar-benar jumlahnya 70, mungkin lebih dari 70. Termasuk kita. Kita murid Tuhan Yesus bukan? Siapa yang bilang kita murid Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan. Enggak ada ya ternyata ya. Yang di GKI Cipinang bukan murid Tuhan Yesus. Jangan dong. Kita mau terus belajar menjadi murid ya Bapak Ibu ya. Nah jadi kalau Paulus itu belajar karena dia tahu siapa Kristus yang dia jumpai secara pribadi. Nah tapi kalau saat itu benar-benar Paulus tuh memberi sesuatu yang spesifik nih. Saya ini kan dulu orangnya bukan lahir sebagai orang Yahudi. Saya bukan orang Israel. Saya memang warga negara Roma. Tapi ternyata ya ketika saya sadar tuh saya sebenarnya bukan orang yang layak diselamatkan. Sekarang saya tahu gimana sih kalau jadi orang yang bukan orang Israel. Nah saya pakai gambaran nih ya. Kalau Paulus tuh punya chemistry. Sama kayak kalau kita bilang minum kopi tuh ya membuat kita merasa gimana gitu ya. Nah punya chemistry tentang kalau jadi orang Yunani, kalau jadi warga negara Roma. Melihat Injil Kristus kira-kira gimana ya. Menerima Injil Kristus kira-kira gimana ya? Melihat Yesus Kristus kira-kira gimana ya? Nah, jadi Paulus lebih banyak mendedikasikan diri memberitakan Injil buat orang-orang yang bukan Yahudi, bukan keturunan Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini jadi persoalan pada waktu itu. Jadi kayak kita bayangkan nih ya kayaknya sara banget ya suku ras antar agama. Oh bukan. Dulu orang tuh kalau ingat kan Abraham, Ishak, Yakub. Keturunannya Abraham, Ishak, Yakub. Wih bangga sekali. Umat pilihan Allah bangga banget. Kalau yang lain gimana? Yang bukan keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Selamat gak ya? Istimewa gak ya di hadapan Tuhan? Kayak tadi tuh kita bilangnya, Tuhan mencipta bintang-bintang begitu bagus. Kita nih kira-kira bintangnya kecil apa gede ya? Nah kan ada lagunya ya, bintang kecil gitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, justru disinilah Rasul Paulus mau bilang, yang diselamatkan tuh bukan cuma orang Israel, bukan cuma orang Yahudi. Siapa di antara kita yang keturunan darah Yahudi? Ada? Yang beda-beda sedikit ya form mukanya gitu kan. Tapi kita menerima kasih. Kita diselamatkan Allah. Nah kita juga menjadi orang-orang yang mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Inilah yang Rasul Paulus beritakan. Dia menuliskan surat Korintus. Orang-orang di Korintus tuh macam-macam. Yunani ada, Romawi ada,
keturunan Yahudi atau orang Israel ada. Bangsa-bangsa lain juga banyak. Kota Korintus begitu besar. Saya selalu menggambarkan gini. Ini kota pelabuhan Korintus, ya. Kalau kita bayangkan begitu sibuk, kemajuannya juga banyak, teknologi mereka udah banyak berkembang. Nah, persoalannya adalah ngapain repot-repot Tuhan? Siapa lagi Tuhannya Kristus itu? Tidak gampang untuk orang Korintus menerima Kristus. Kalaupun mereka menerima Kristus sebagai Tuhan, kebiasaan mereka, tradisi mereka, sesembahan mereka, dewa-dewi mereka kadang-kadang belum dilepaskan. Rasul Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di Korintus. Ya, dan Rasul Paulus juga dari kota ke kota yang lain. Dia dulu namanya Saulus. Dia sendiri lahir di Tarsus. Tapi ketika ia berjumpa dengan Yesus Kristus secara pribadi saat jalan menuju Damsik, di sanalah dia diubahkan. Dia menjadi pemberita Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat pemberitaan Injil ya, wah semangat pemberitaan Injil di Indonesia, di Jakarta lah ya. Mungkin kita akan bilang gini, oh iya ya itu loh. Ada pekabaran Injil, ada KPI, ada KKR besar-besaran, macam-macam. Nah, sasarannya Paulus juga serupa. Coba kita baca pasal 9 ayatnya yang ke-19. Bapak Ibu, 1 Korintus 9 tadi ayatnya yang ke-19. Tadi kita baca tuh ya. Sasarannya apa? Tujuannya apa? Supaya ayat 19 supaya memenangkan sebanyak mungkin orang. Paulus lagi menang sama kalah. Paulus lagi perang sama siapa sih? Paulus ingin supaya orang-orang Korintus dimenangkan. Paulus ingin supaya sebanyak mungkin orang dimenangkan. Menjadi milik Kristus. Mengalami keselamatan. Menerima kasih Kristus. Dan hidupnya tidak diperhamba oleh dosa. Menang atas dosa. Menang atas maut. Ini tujuannya pemberitaan Injil Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk itu Paulus nggak sendirian, dia juga bekerja tim. Ya, kalau tadi di 1 Korintus 9 sebenarnya satu orang yang disebut Barnabas, ya. Nah, sebenarnya banyak lagi teman-temannya. Barnabas tuh disebut di ayatnya yang ke-6, ya. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah, dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya temannya Paulus banyak. Nah, saya memberi gambar yang ketemu soalnya gambarnya cuma ini ya. Ketika Paulus dan Silas sedang dipenjara. Resiko dari memberitakan Injil adalah ia harus mengalami juga penderitaan. Bahkan di penjara. Ini gambar yang coba diilustrasikan. Di penjara tuh bukan enak-enak bisa keluyuran ya. Dipasung, dirantai. Tapi masih ingat Bapak Ibu? Kepala penjara juga akhirnya dimenangkan. Karena Paulus dan Silas memuji Tuhan, bahkan rantai-rantai penjara itu semuanya terlepas, ya. Nah, jadi pengalaman Rasul Paulus memberitakan Injil ini menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan kasih Tuhan. Jadi kalau orang-orang bisa mengalami sentuhan kasih Tuhan, itu karena Paulus mencoba menuliskan pengalamannya. Dari dalam penjara pun dia menuliskan. Ya, dia menuliskan semua pengalaman-pengalamannya. Tadi di pasal 9 juga dia menuliskan argumentasinya. Aku tuh berusaha supaya memenangkan semua orang. Aku menjadi sama dengan mereka yang lemah. Aku juga menjadi sama kepada mereka yang taat kepada hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup tunduk di bawah hukum Taurat. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Jadi Paulus sedemikian rupa berusaha supaya orang lain dimenangkan menjadi murid Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pengalaman Paulus ini yang coba diceritakan. Dia menulis 13 surat dalam perjanjian baru. Kalau begitu penderitaan Paulus banyak ya? Betul. Justru dia mengalami di tengah-tengah penderitaan, di penjara atau apapun, dia tetap menemukan kasih Tuhan. Dia bisa menceritakan kebaikan dan kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Nah,
ini pengalaman Paulus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga mungkin punya pengalaman yang beda-beda. Tapi kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada sekarang, itu karena kasih Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena keselamatan dari Tuhan. GKI memahami keselamatan itu bukan soal nanti kamu masuk surga. Percayalah, itu pasti Tuhan menyelamatkan kita. Kalau kita berada bersama-sama dengan Dia di dalam rumah Bapa. Tapi sekarang pun di dunia ini kita mengalami diselamatkan Tuhan. Kita diselamatkan Allah lewat persekutuan. Kita juga dihimpunkan Allah sebagai orang-orang yang bersatu, bersekutu, belajar bersama tentang kebaikan Tuhan. Jadi kalau GKI memahami keselamatan tuh ada jasmani, ada rohani. Secara jasmani apa? Ini loh, kita bisa bersama sebagai persekutuan saling menopang, saling menolong. Ada bantuan buat teman-teman kita, ya, supaya kita berbagi beban dengan mereka. Buat yang butuh beasiswa sekolah misalnya, ya. Buat kita yang bisa saling menopang ini menguatkan dengan berbagai cara deh. Cipena Elok memberikan jimpitan. Macam-macam ya Bapak Ibu. Tapi mau bilang bahwa kita hidup bersama sebagai komunitas yang saling peduli. Ini persekutuan yang menyelamatkan kita. Persekutuan itu siapa sih? Orang-orang yang percaya kepada Allah. Cara Tuhan menyelamatkan kita melalui persekutuan di dalam gereja. Nah saudara-saudara, tiap orang mengalami kebaikan Tuhan lewat persekutuan. Juga di dalam rumah, di keluarga kita. Ya, ataupun juga di lingkungan sekitar kita. Oh, lingkungan yang aman, damai. Itu juga cara yang Tuhan tempatkan untuk kita mengalami keselamatan. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kalau begitu Paulus juga memberi kesaksian tentang dirinya. Aku ini memang memberitakan Injil karena aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Celaka kalau aku tidak memberitakan Injil. Kalau Tuhan sudah menjumpai aku secara pribadi, menyelamatkan aku, maka Ia mengatakan aku juga terus-menerus memberitakan Injil. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun dia ada di penjara, dia menuliskan dan dia tetap menjadi pemberita Injil. Makanya ada surat, ada yang nyampein tulisannya, dan kita bisa membaca lewat penterjemahan dan juga perbanyakan ya distribusi Alkitab sampai ke tangan kita. Nah Bapak Ibu, kalau begitu Paulus sebenarnya tuh ada kebebasan gak sih? Boleh gak sih kalau dia tidak memberitakan Injil? Nah tadi kita baca nih Bapak Ibu. Ya di pasal 9 1 Korintus ini. Mulai dari ayat-ayat yang tadi kita baca. Bahkan dari ayat 4 ya. Tadi kita kan bacanya ayat 16. Kalau di rumah Bapak Ibu baca dari ayat 4 sampai 12 Paulus tuh bilang. Aku tuh memberitakan Injil. Tapi sebenarnya aku bebas. Oh, kalau dia bandingkan, apakah aku tidak boleh seperti rasul-rasul lain? Dia menyebut diri Barnabas. Berarti apakah Paulus dan Barnabas ini tidak boleh sama dengan murid-murid yang lain? Sebenarnya mereka punya kesamaan hak. Tapi Paulus dan juga Barnabas di sini mereka memilih tidak menggunakan hak. Apa tuh haknya? Nah mungkin kita tidak ketemu detil karena Paulus tidak menjelaskan. Tapi yang mau dikatakan adalah Paulus hidup sedemikian rupa supaya ia tidak menjadi batu sandungan. Ia memberitakan Injil dan dia membiayai hidupnya sendiri. Kita tahu pekerjaan Paulus apa Bapak Ibu? Nah bener banget Pak Sulis ya. Dia buat dan dia jualan. Bukan cuman buat lalu ntar dikasih orang gratis ya. Tapi mau dibilang bahwa dia menghidupi dirinya, mencukupkan dirinya dengan pekerjaannya sebagai pembuat tenda. Jadi gak jadi beban buat jemaat. Ya. Nah kira-kira itu yang coba diceritakan ketika Paulus menuliskan pasal 9 ini. Dia juga hidup sedemikian rupa untuk bisa tetap ada menjadi pemberita Injil yang melakukan tugas kesehariannya. Ya, Paulus memang tidak berkeluarga. Paulus juga hidup bersama-sama dengan tim, selalu berjalan memberitakan Injil dari kota ke kota, dari satu tempat ke tempat lain. Sekalipun ada ancaman.
Sekalipun mereka pernah dipenjara dan berulang kali dipenjara. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat ini, sebenarnya kita menemukan apa sih? Kenapa sih Paulus bisa melakukan sampai demikian? Apa alasannya? Apa motif yang mendorong Paulus untuk terus memberitakan Injil? Nah, menurut Bapak Ibu apa? Yang di atas juga boleh loh memberikan pendapat. Yang ada di balkon, silahkan teman-teman Bapak Ibu. Kenapa Paulus itu kok gigih banget memberitakan Injil? Sekalipun ada penderitaan. Bahkan dia tidak menggunakan haknya sebagai rasul. Ada pendapat? Silahkan. Karena apa ya? Karena diselamatkan. Terima kasih. Dari Bapak siapa tuh? Karena ia mengalami diselamatkan. Oke. Atau kalau pakai judul hari ini, karena dia sudah mengalami sentuhan kasih Allah, kasih Kristus. Jadi ketika Paulus mengalami Kristus, dia tidak ingin pokoknya gue sendiri yang selamat, orang lain masa bodoh. Dia gak bilang begitu. Justru dia ingin memenangkan sebanyak mungkin untuk bisa orang lain juga selamat. Karena dia sudah mengalami keselamatan dan kasih Kristus. Nah saudara-saudara, buat kita bagaimana? Kita mengalami sentuhan kasih Allah? Siapa yang mengalami sentuhan kasih Allah? Kayaknya enggak juga nih ya. Enggak ada yang mengalami sentuhan kasih Allah ya. Atau kita bilang kita malu-malu buat angkat tangan. Karena sebenarnya tiap hari, tiap saat kita mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengakhiri dengan menceritakan sesuatu. Tapi juga minta maaf nih, sedikit curhat juga ya tentang sesuatu yang menjadi pergumulan kami. Anggaplah ini pergumulan majelis jemaat yang saat ini ya. Saya ingin menceritakan dan menutup dengan satu tulisan yang Bapak Ibu sebenarnya udah pasti bisa baca. Ada yang pakai saat teduh wasiat? Berapa orang di antara kita yang mengambil wasiat dan menggunakannya untuk bersaat teduh keluarga? Januari, Februari 2024, saya mau mengambil bacaan tanggal 5 Januari. Ya, ini cerita dari seorang penulis, saya bacain aja ya. Ibu saya pernah dilawat gereja untuk menjadi penatua. Ia menolak dengan alasan tidak memiliki pendidikan yang cukup sebagai bekal menjadi penatua. Pendidikan ibu saya itu hanya lulusan sekolah dasar. Ia menyatakan ketidakmampuannya, namun akhirnya ia menerima juga dengan keyakinan bahwa kalau Tuhan memilih seseorang untuk melayani, pasti orang tersebut diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus. Saya bacain lagi alinea berikutnya, tapi ini alinea yang ketiga. Jadi kalau tulis renungan memang cuma 3 alinea ya. Marilah kita juga meneladani Kristus dalam pelayanan kita. Undangan pelayanan adalah undangan Tuhan atas diri kita. Tidak ada seorang pun yang memiliki kualitas yang mumpuni untuk melayani Tuhan. Namun Tuhan justru memanggil kita untuk berkarya baginya. Maka seharusnya respon kita itu dengan rendah hati, mau diajak dan mau belajar terus untuk semakin layak menerima penghargaan yang Tuhan berikan atas diri kita. Tuhan tuh mengajak kita melayani karena Tuhan mau melibatkan kita. Tuhan menghargai kita. Kita menjadi makhluk ciptaan yang begitu mulia. Hari ini kita juga merasakan ya, nanti Kolintang Angklung Priscilla melayani lewat persembahan pujian. Teman-teman pemandu, pemusik ya, Bu Rini, Pak Juanda pemandunya, ada pemusik juga, tiap-tiap tim ada pemusik. Mereka melayani Tuhan karena mereka mau memuliakan Tuhan. Dan kita ini begitu istimewa, diberi kesempatan berharga untuk melayani. Nah pergumulan kami adalah memang tidak mudah untuk mencari penatua. Bapak Ibu, marilah kita coba mendoakan apakah kita
akan merespon kasih Tuhan dan menjawabnya itu dengan melayani. Apapun yang kita lakukan, ingatlah bahwa sebenarnya kuasa Roh Kudus yang menyertai kita, memperlengkapi kita, memampukan kita. Bukan kita, tapi Tuhan yang memampukan dan menolong kita. Ketika kita mau diajak sama-sama melayani, baiklah kita boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Hari ini kita juga mau mengingat, kita mau menghargai orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Dan membuat persekutuan kita menjadi hidup. GKI Cipinang Elok itu komunitas yang saling melayani. Ya, bahkan hari ini SGR juga tim pemandu pemusik itu lagi melayani di GKI Cawang. Kita nih dulu anaknya GKI Cawang, iya, gitu sebabnya kita bisa saling bertukar pelayan. Ya, hari ini tim SGR, tim pemandu pemusik lagi melayani GKI Cawang, kebaktian pertama dan kedua. Mungkin nanti tim GKI Cawang akan melayani kita pada kebaktian tertentu ya. Nah, disitulah kita bersuka cita, kita mau melayani Tuhan. Karena kita sudah merasakan sentuhan dan kasih Tuhan. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Kita masuk dalam saat teduh. Persembahan pujian dari Angklung dan Kolintang Priscilla dipersilahkan. Menjadi yang baik.
yang murni, Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kami ada di tengah-tengah bangsa Indonesia yang bersiap untuk suatu pesta demokrasi. Kami memohon biarlah pesta demokrasi berlangsung dengan tertib, aman, dan damai. Kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh bangsa negara kami, juga para pemimpin yang akan kami songsong, yang nanti akan melanjutkan estafet kepemimpinan buat negara ini. Kami percaya Tuhan juga menyertai dan menolong. Hari ini kami juga mendoakan opa-oma kami yang ada dalam persekutuan ini. Kami berdoa secara khusus buat Ibu Marta Mulyadi. Kami juga berdoa buat Oma Betsy atau Ibu Maria Eling Dharma. Berkati mereka ya Tuhan, supaya Tuhan terus memberikan mereka kekuatan iman di tengah tubuh yang mungkin saja bisa bertambah lemah. Tapi kami percaya Tuhan terus memulihkan mereka dengan kesehatan, kekuatan yang terbaik. Hari ini kami juga mendoakan buat mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami ingat secara khusus buat Oma Erni. Tuhan tolong, Tuhan juga dampingi keluarga. Kami juga mohon jamahan tangan kasih Tuhan untuk pemulihan Oma Erni yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami juga mau mendoakan teman-teman kami dalam komunitas ini yang mungkin sedang dalam proses pemulihan. Kami mau berdoa dan menyerahkan buat Bapak Erwin Sinaga, buat Ibu Yuni Sinaga. Kami juga tetap berdoa buat Bapak Tony Magani. Kami juga mendoakan secara khusus buat Saudara Niko Wilianto. Kami juga mendoakan buat Bapak Untung Tobing, juga buat Ibu Pingkan Lantang. Kami juga menyerahkan mereka yang terus menjalani kemoterapi ini ya Tuhan, berkati dan sertai mereka. Kami juga mau mendoakan buat Ibu Restu Andayani. Kami juga mau menyerahkan pemulihannya dalam tangan Tuhan. Kami ingat juga buat Ibu atau Oma Li Inyo, Ibu dari Bapak Hari Sofyan. Kami juga memohon Tuhan juga berikan pemulihan dalam perawatan di rumah. Kami menyerahkan seluruh keluarga juga dalam tangan Tuhan. Bapak, kami mau berdoa buat mereka yang mungkin belum kami sebutkan namanya. Mereka sedang sakit atau mereka sedang berpulih setelah dirawat di rumah sakit. Tuhan memberkati mereka dengan obat, makanan, minuman,
dan juga anggota keluarga yang menyatakan kasih untuk terus merawat mereka. Hari ini kami juga mau berdoa Tuhan, mengucap syukur buat panitia Paskah yang sudah bekerja sedemikian rupa. Kami ingat, kami menyongsong masa-masa Prapaskah. Tuhan juga berikan supaya kami boleh mempersiapkan diri pada 14 Februari nanti adalah Rabu Abu. Engkau juga menolong kami untuk mempersiapkan memasuki masa Prapaskah ini. Kami berdoa buat segala yang dipersiapkan panitia Paskah, Engkau juga menyertai dan memberkati pelayanan mereka. Bapak, hari ini kami juga mau mengingat dan mendoakan, biarlah seluruh dunia juga mengalami kasih dan juga boleh memelihara perdamaian. Secara khusus kami juga berdoa buat mereka yang ada di Timur Tengah. Kami berdoa Tuhan untuk masyarakat yang ada di sana. Kami menyerahkan kondisi mereka yang menjadi para pengungsi. Kami juga memohon Engkau juga menyertai, dan kami juga memohon biarlah Tuhan gencatan senjata boleh terus juga menolong mereka untuk bisa bertahan, bahkan Tuhan juga berkuasa untuk menyatakan perdamaian. Hari ini kami juga mau mengingat buat daerah-daerah di Indonesia yang mengalami bencana alam, baik itu karena banjir ataupun juga erupsi gunung berapi. Kami memohon Engkau juga menolong tim tanggap bencana yang ada di daerah, Tuhan juga menyertai dan menolong. Kami juga mau mendoakan supaya setiap orang boleh terus mengandalkan kekuatan, kuasa, dan saling menopang satu dengan yang lain di dalam komunitas terdekat mereka. Hari ini kami juga mendoakan ya Tuhan setiap kami satu persatu, kami yang hadir di tempat ini. Kami juga mungkin mengikutinya nanti melalui siaran rekaman di rumah atau di keluarga kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang mengenal segala pergumulan kami, baik itu pergumulan kami sebagai keluarga maupun juga pergumulan sebagai pribadi. Engkau juga yang terus memulihkan kalau kami sakit. Engkau juga yang terus memulihkan relasi di dalam keluarga. Kami juga percaya Tuhan, Engkau bekerja dengan segala sesuatu untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan, menyatakan kebaikan, menyatakan keselamatan bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan untuk komunitas yang memelihara kami, untuk kami boleh terus beriman kepada Kristus. Mampukan kami terus mengalami sentuhan kasih Tuhan, makin peka, makin mengasihi Engkau, bahkan mau melayani Engkau dan sesama kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk ke dalam liturgi persembahan. Nats persembahan diambil dari Markus 1 ayat 41 sampai 44. Markus 1 ayat 41 sampai 44, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu.
dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan dan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 pagi dan 5 sore, persembahan akan kita edarkan melalui kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha gereja. Marilah kita sekarang membawa rasa syukur kita ke dalam pujian 382. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu.
bangkit berdiri, menyanyikan lagu yang kedua. Mencari aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi Paulus dan Yesus yang sebagai pelaku dan pemberita Injil di dalam kehidupan di dunia ini ya Tuhan. Kiranya dalam di dunia ini Paulus disandra tapi masih tetap menulis, dan juga kami boleh menikmati Injil yang dibuat oleh Paulus melalui surat-surat yang ada di Injil kami. Kami mengucap syukur atas perkenan dan kasih Tuhan melalui persembahan yang kami berikan hari ini, atas kerja dan pelayanan kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih atas sentuhan kasih Allah yang kami dapatkan setiap harinya. Kami juga ingin memberikan yang terbaik untuk kehormatan dan kemuliaan nama-Mu. Semoga apa yang kami sediakan dapat kami gunakan untuk kepentingan dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Semoga Engkau juga memberkati tangan-tangan mereka yang memberi. Dan kami doakan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita belajar bersama, ternyata Allah terus menyatakan kasih-Nya. Hari ini kita juga mau mengatakan, kita orang-orang yang mengalami sentuhan kasih Tuhan itu mau melayani dalam tiap keseharian kita. Kita diutus. Kita nyanyikan sama-sama, Ku utus kau. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Bait 2 pria saja. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Bait 3 wanita saja. Ku utus kau kepada yang tersisih, karena hatinya dirundung sendu, sebatang kera tanpa handai kaulan. Ku utus kau membagi kasih-Ku. Bait 4 bersama-sama. Ku utus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau bersatulah teguh. Kita mau berkarya dengan sesama. Karena itu, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil bersama melayani dan kita diutus dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Marilah kita kembali menyanyikan PKJ 182 ayat 5, Kuutus Kau. Kuutus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Kuutus kau. Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilakan duduk. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu, kami ingat kembali ada kegiatan sepekan sebagai berikut dan ada juga yang libur ya pada hari tanggal merah. Untuk hari Senin ada pendalaman iman di tanggal 8 Februari ini diliburkan. Kemudian juga untuk persekutuan doa biji sawi itu diliburkan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Yang ku berikan